Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kelas 28? Halo. Hai. Halo, halo, hai. Lama tidak berjumpa Ibu, sampailah kita pada bulan apa nih? Bulan Hijrah, bulan Syawal ya. Sebelumnya Ibu mohon maaf lahir batin, mungkin ada salah kata karena kita masih dalam suasana Lebaran. Ini Ibu bersama Ibu Saras. Siapa namanya Ibu? Ibu Saras ya, untuk mengajar kalian di hari ini mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi Ibu berdua Ibu Saras. Oke, terakhir materinya sampai mana? Bahasa Indonesia? Teks geografi. Tapi apa? Teks biografi kan? Sampai apa strukturnya? Sampai struktur ya. Jadi untuk hari ini bersama Ibu dan Ibu Saras membahas tentang unsur kebahasaan teks biografi. Tapi sebelum itu ada yang pernah membaca, mendengar atau belajar tentang Gurindam 12? Belum pernah? Di muatan lokal tidak ada juga? Budaya Melayu? Pas SMP gitu? Ya, kalau gitu Ibu mau memperkenalkan Gurindam 12 melalui suara ini ya. Nah, ini dia Gurindam pasal 12. Jadi Gurindam itu terdiri dari 12 pasal. Setiap pasal memiliki beberapa bait. Nah, coba kita dengarkan dulu ya. Dengar? Tenang semuanya. Mati lampu ya. Dengarkan saja. Nanti ada pertanyaan ya, tolong didengarkan. Oke, itulah tadi satu bait dari Gurindam. Nah, Gurindam itu memang harus dilakukan tidak? Ada yang tahu? Tidak ya. Jadi memang dia berbentuk bait. Lalu yang kalian dengarkan tadi Gurindam dalam bentuk syair yang disyairkan. Atau ada yang pernah lihat gak? Pernah dengar gak? Siapa ya penulis Gurindam 12? Kan isinya tadi banyak loh. Siapa? Apa Naimah? Raja Ali Haji. Oke, Naimah dapat 2. Raja Ali Haji, benar. Jadi Naimah dapat 2 poin dari Ibu ya. Nanti Ibu tambahkan di nilai. Tepuk tangan dulu untuk Naimah. Benar. Jadi penulisnya atau penciptanya atau pengarangnya ya, nama lainnya itu siapa? Raja Ali Haji. Nah, Raja Ali Haji itu juga dikenal dengan apa? Coba ada yang tahu?
Dengan apa Gilbert? Jadi ini pengetahuan baru untuk kalian kalau Bapak Raja Ali Haji itu menjadi Bapak Bahasa Indonesia. Siapa tadi? Menjadi Bapak Bahasa Indonesia. Lalu dia menjadi salah satu pahlawan di Riau, pahlawan daerah Riau, gitu ya pengetahuan untuk kalian. Pernah nggak kalian ke jalan Diponegoro? Dekat kantor dekat rumah gubernur? Nggak pernah? Orang Pekanbaru mana nih? Yang orang Pekanbaru? Karena memangnya bukan Pekanbaru ya? Siapa yang pernah ke dekat rumah gubernur? Nih pertanyaan nih Bu, ada nggak kalian lihat Tugu Pahlawan? Nah itu di mana? Jalan apa namanya? Hah? Jalan Diponegoro yang dekat depan rumah kantor rumah gubernurnya kan? Nah itulah salah satu monumen atau tugu yang ada di Riau sebagai mengenang pahlawan di Indonesia. Nah, pernah nggak melewati jalan SN Amin? Yang mana tuh? Sabek Gadang. SN Amin yang sebelum ke stadion itu kan? Terus kalau Ciberantas? Ciberantas tuh Panam banget gitu. Ciberantas berarti Panam. Tapi kalian pernah nggak berpikir? Ayo dengarkan dulu. SM Amin itu siapa? Pahlawan apa? SM Amin itu siapa tadi? Pahlawan dari Riau gitu ya. Dia gubernur di Riau gitu. Terus Ciberantas siapa tuh? Pahlawan juga dari Riau. Jadi nama-nama jalan tuh tidak jauh dari kita untuk mengenang pahlawan di Indonesia. Oke. Raja Ali Haji tadi siapa? Pahlawan juga kan? Oke. Pernah nggak kalian membaca tokoh inspirasi atau siapa yang kalian idolakan misalnya? Ada. Siapa? Messi. Siapa namanya nih? Galang. Nah, kenapa Messi itu? Bagaimana perjalanan hidupnya? Jago apa? Main bola. Ya, bisa main bola, bagus dalam bermain bola. Jadi gimana cerita kehidupan Messi selain bisa main bola? Apa? Karena dia aja saya jadi suka bola. Oh, gara-gara kata Galang, gara-gara Messi, Galang jadi suka main bola. Berarti ada inspirasi. Bagus, memang harus gitu, harus ada motivasi dari cerita seseorang gitu. 141. Nah, apa judulnya? Memahami unsur kebahasaan teks biografi. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Apa judulnya? Kata ganti atau pronomina. Nah, dengarkan semuanya. Pronomina itu apa? Oke, contohnya yang kalian tahu dulu. Saya, aku gitu ya. Jadi kata ganti ini dia berfungsi untuk menggantikan ketika ada pengulangan kata. Jadi tidak tidak boros kata gitu ya. Nah, yang mana menunjukkan kata ganti? Iya. Iya itu termasuk ke pronomina jamak atau tunggal? Tunggal. Orang keberapa? Orang ketiga. Nah, apa yang kedua? Kata kerja material. Kata membentuk dan bekerja terdapat dalam kalimat berikut merupakan kerja material. Mengajar dewasa merupakan komite dia bekerja sebagai wartawan di. Jadi kalau
kita simpulkan, bagaimana ini kata kerjanya? Apa coba? Dapat dilihat secara fisik. Sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas maupun penekanan suatu kata. Contoh penggunaan kata sifat tampak pada kata yang ditulis miring dalam kalimat berikut. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Apa lagi? Udah. Penulis andal ya. Tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik. Komunikatif, apa lagi? Tajam, patriotik. Kemampuannya yang bagus gitu ya, andal. Andal atau handal? Andal atau handal? Andal ya, tidak perlu pakai H. Oke ya, jadi maksud di kalimat apa tadi kalimatnya? Orang ini bicara. Nih, Ki Hajar Dewantara Dikenal sebagai penulis andal. Nah, jadi maksud andal itu menunjukkan sifat yang sangat pandai di bidangnya, seperti itu ya. Oke, ini 3 dulu kaidah kebahasaan yang Ibu ajarkan. Selanjutnya dilanjutkan sama Ibu Saras, karena hari ini memang metode pengajarannya berbentuk tim. Silakan dengarkan Ibu Saras dalam menjelaskan ya. Ini sudah dijelaskan sama Ibu Nisa tentang kata ganti. Kata ganti ada 3. Yang pertama apa? Kedua dan ketiga. Oke. Lalu ada kata kerja material, kata kerja sifat. Lalu yang selanjutnya yang keempat ada kata kerja subjeknya. Oke, nah pada kata kerja pasif ini subjeknya itu melakukan suatu kegiatan yang predikatnya diimbuhi oleh di, ter atau kean, ditambah ya catatannya kean. Di situ kan hanya di dan ter, ditambah kean. Nah, contohnya apa? Selain di buku, dipercaya, dibesarkan, terbimbing. Apa lagi? Kean. Nah, pokoknya diingat ya, kata kerja pasif ini predikatnya diimbuhi di, ter atau kean. Ingat, predikat. Apa itu predikat? Oke. Selanjutnya yang kelima. Apa yang kelima? Apa itu? Oke, simpelnya menggunakan perasaan. Nah, itu simpelnya supaya anak ibu gampang memahaminya. Nah, kata kerja aktivitas mental ini menggunakan perasaan. Contohnya, memahami, mencurahkan, menyimpulkan, berpikir. Nah, itu menggunakan secara perasaan. Oke, jadi apa bedanya kata kerja material dengan mental? Apa bedanya? Satu orang, apa bedanya kata kerja material dengan kata kerja aktivitas mental? Angkat tangan. Sampaikan, jangan gitu. Sampaikan tuh. Ya, satu-satu. Selesaikan dulu, selesaikan. Tidak ada yang salah, sampaikan. Oke, kamu apa? Sama sih Bu, cuman kalau kata kerja material itu kan aktivitasnya dilakukan secara fisik atau bisa dilihat. Kalau mental kita itu secara perasaan atau secara Ya, secara perasaan. Ada lagi?
Sama? Oke. Beri hapus kawan-kawannya. Ingat ya. Ini menggunakan perasaan. Urutan waktu dia menggunakan konjungsi. Apalagi? Ibu ulang. Yang pertama tadi apa? Kata ganti pronomina. Ada apa saja? Orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama apa saja? Kami, kita. Yang kedua? Kalian. Oke, yang ketiga? Satu lagi, tambahkan di jamaknya itu adalah mereka. Oke. Ini dikerjakan secara berkelompok. Mulai, 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 3. Ya, kelompok 1 misalnya nih nanti. Ingat, ini kelompok 1. Ingat ya, kelompok 1. Karena nanti ini ada kelompoknya. Berdiri 1. Oke, ini ya, 1. Ini kelompok 2. Tulis nama kelompoknya di dalam tuh ada. Nah, kelompok 2. Oke. Nah, ini kelompok 3. Kelompok 3. Tulis kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Tulis ya, ingat, kelompok 5. Ini kelompok 6. Dan ini kelompok 7. Perhatikan. Nah, anak ibu baca dulu bersama dengan kawannya. Ini tes tentang Raja Ali Haji. Setelah itu, baru di sini buka bagian ini. Buka bagian ini semuanya. Dah. Di sini kan ada nama kelompok, anggota kelompok, kelas, hari atau tanggal. Nah, kelompok ini adalah kelompok berapa anak ibu tadi yang ibu sebutkan? Tuliskan di situ. Tuliskan juga anggota kelompoknya, kelas berapa, hari dan tanggal. Baru anak ibu cari kalimat yang tentang unsur kebahasaan ini. Dah, misalnya pada kata ganti pronomina, anak ibu menjumpai ia, maka kalimat yang ada ianya ditulis dan ianya itu garis bawahi atau diwarnai, bebas. Sekreatifnya mungkin. Paham? Udah paham? Dah, ingat, kertas ini ketika balik sama ibu bersih, tidak lusuh dan tidak kotor, maka akan mendapat poin plus. Itu 1. Yang kedua, jika kelompoknya tenang, kerjasama, dan tidak ada ribut, itu juga mendapatkan poin plus. Paham? Nah, silakan kerjakan. Tidak ada yang bersuara, tapi bebas kalau mendapatkan nilai plus, jangan ada yang bersuara. Kalau ibu udah keliling megang kertas ini, tahu artinya apa? Jadi nilai plusnya ada di sini ya.
aja tulis. Iya, ini juga ia ditetapkan bla 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 sampai 2004 ditulis satu. Nah, itu satu kalimat namanya. Nah, kalau ini Berarti ini kami mau pulang kan? iya, ini kan PR. Udah paham? Paham? Nah, anak ibu bisa pahami materi hari ini tentang unsur kebahasaan, teks, biografi. Ada apa aja? Oke, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Oke, yang pertama kata ganti atau pronomina ada apa aja? Apa? Oke, yang pertama apa saja? Terus? Oke, yang kedua? Kamu? No. Kalian. Oke, yang ketiga? Iya, dia. Iya, dia. Beliau. Satu lagi? Mereka. Oke. Nah, yang kedua itu kata kerja material apa? Satu orang kata kerja material itu apa? Ya, aktivitas secara fisik. Yang ketiga itu kata sifat. Apa itu contohnya? Seperti cantik, rajin, andal. Lalu yang keempat, kata kerja pasif. Apa itu? Kata kerja pasif apa? Kata yang predikatnya diimbui di dan kean. Yang kelima, aktivitas mental menggunakan perasaan. Contohnya, memahami, menyimpulkan, mencurahkan. Dah. Berpikir, mengungkapkan, betul. Lalu yang terakhir, kata penanda urutan waktu apa? Konjungsi seperti kemudian, setelah. Lalu kalau preposisi itu dalam. Oke, dari ibu udah keliling tadi, kelompok yang aktif, kreatif, seluruh anggotanya bekerja. Ibu sebutkan, nih ya, ini kelompok yang kategori aktif. Terus ketika dalam menulis atau memberi tanda itu dia kreatif. Terus seluruh anggotanya terlibat dalam bekerja sama. Itu kelompok 2. Kelompok 4. Nah, itu yang nampak gara ibu. Lalu ada beberapa kelompok yang ketika temannya mengerjakan tapi dia bermain HP. Salah satunya tadi ibu lihat kelompok 7. Salah satu anggotanya ada yang bermain HP yaitu scroll TikTok. Kelompok 6. Kelompok 6 itu aktif. Aktif. Semuanya aktif. Itu nilai plusnya. Semuanya aktif, kreatif. Dah. Tugasnya udah bisa pahami? Udah bisa dipahami tugasnya? Tugasnya ngapain tadi?
tadi? Tugasnya ngapain? Dari unsur perasaan pada teks. Oke, udah bisa dipahami? Hari Jumat sudah harus selesai ya. Sepertinya